Persis. Iya. Ah, Kang Irfan pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduliannya bukan hanya untuk kemanusiaan tapi untuk program catatan demokrasi. Terima kasih guys. Teman-teman dari Universitas Budi Luhur, suaranya mana? Kalian mengikuti isu geopolitik, perang, Iran-Israel, dan jangan sampai lupa ada saudara-saudara kita yang juga menderita di Gaza. Mengikuti semua teman-teman, viral rasanya di mana-mana, bukan hanya di media mainstream tapi juga di media sosial. Kami berharap ada ruang dari teman-teman bisa bersuara malam hari ini di catatan demokrasi. Saya akan mengenalkan satu persatu narasumbernya, ada wajah baru, ada juga wajah yang sudah sering menjadi narasumber, tapi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu malam hari ini. Sekali lagi, pasti publik bertanya, kenapa yang satu ini dikasih panggung terus di TV One? Mbak Monique Rickers. Selamat malam, terima kasih, shalom. Aktivis pro-Israel, tapi dalam konteks kemanusiaan kami ingin dengar apakah Mbak Monique tetap hatinya untuk Israel atau jangan-jangan sudah berpaling? Hati yang luluh untuk Gaza. Malam hari ini kita dengarkan, Mbak Monique ya, kita dengarkan. Kita kasih ruang yang berimbang untuk semua pihak. Kemudian ini yang bisa dikatakan bukannya ingin mengadu, karena mereka memang posisinya sangat-sangat berseberangan, perspektif yang berbeda jauh. Ada pakar Timur Tengah juga, Kang Irfan Maulana. Selamat malam, Kang Irfan Maulana. Boleh Kang, gunakan mic-nya, Kang Irfan. Terima kasih. Kang Irfan selalu bersuara dalam 1-2 bulan ini mengenai isu perang. Kemudian ada juga Muhammad Hussein Gaza. Jurnalis aktivis kemanusiaan pro Gaza. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Kemarin kami cukup miris dan juga viral di media sosial ketika Mas Hussein Gaza sama Mbak Monique, itu gambarnya. Mbak Monique merapat ke Mas Hussein Gaza sepertinya Mas Hussein Gaza betul-betul tidak mau melihat sosok Mbak Monique, tapi malam hari ini bersedia hadir dalam satu meja catatan demokrasi. Terima kasih Mas Hussein Gaza. Saya tahu persis alasannya apa, karena Mas Hussein Gaza pernah di sana melihat langsung bagaimana tragedi perang itu terjadi. Pasti ada rasa yang begitu sakit yang dia rasakan. Kenapa ada orang Indonesia yang pro Israel? Mungkin itu yang disuarakan oleh Mas Hussein Gaza. Kami juga menghadirkan Ibu Susi Sudarman, pengamat politik luar negeri dari Universitas Indonesia. Bu Susi, sehat Bu? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Susi. Dan ini dia wajah baru di catatan demokrasi. Terima kasih banyak yang viral di media sosial. Kami melihat semua isu rasanya ditanggapi oleh pendeta yang menenangkan semua pihak. Yang juga tidak memandang satu agama saja. Pendeta Marcel Sairang. Malam. Halo, Pendeta Marcel. malam. Kami juga menghadirkan dari Kementerian Luar Negeri ada Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan juga Afrika. Bapak Fat Nabil Ahmad Mulacela. Pak Nabil, Assalamualaikum, langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Pak Nabil bergabung. Sudah terdengar jelas Pak suara kami Pak? Selamat malam. Malam Pak Ya, Nabil. jelas. Sebenarnya kami ada mengundang selebritas yang kemarin sempat ingin memberikan bantuan ke Gaza, Wanda Hamidah, tapi kami juga cukup kaget
dengan cuitan, postingan Mbak Wanda Hamidah, saya sebutkan saja postingannya, ia nggak rela katanya, satu meja sama Monique Rickers. Saya kaget, Berarti saya betul-betul mohon kaget. Maaf ya. Saya kaget, apakah punya dendam pribadi secara personal sampai ada kalimat darah mendidih mas, sorry saya tidak sudi datang ke Catatan Demokrasi. Itu kata Mbak Wanda Hamidah. Saya berharap malam hari ini kami tungguin Mbak sampai jam 9:30 malam, siapa tahu Mbak Wanda ingin datang langsung. Boleh juga join Zoom, bergabung di dialog kita malam hari ini. Kang Irfan, kita tidak mau bawa-bawa agama ya Kang ya. Karena dunia juga sudah protes akan kekejaman yang dialami warga Gaza. Kenapa sampai sekarang Kang Irfan melihat tragedi kemanusiaan ini terus terjadi di tengah gencatan senjata antara Israel dan Iran, tapi bombardir Gaza tak pernah henti, Kang Irfan Maulana? Terima kasih Adro. Anda tadi menyampaikan bahwa kita tidak boleh bawa-bawa agama. Ini masalah kemanusiaan. Tapi justru kali ini, justru karena itu saya akan mengutip pendapat para agamawan. Yang membenarkan judgement Anda bahwa ini adalah masalah kemanusiaan. Justru pendapat tokoh agama sendiri. Hari ini saya membaca postingan seorang pastor evangelis Palestina. Beliau ini pernah diwawancara oleh TV One ya, beberapa waktu yang lalu ketika awal-awal perang Gaza. Namanya Pastor Munter Ishak. Beliau terkenal dengan statement dia bahwa kami umat Kristiani Palestina bagian dari perjuangan bangsa Palestina menuntut kemerdekaan Palestina. Namanya Pastor Munter Ishak. Beliau juga sering diundang ke Amerika ceramah di berbagai gereja. Hari ini beliau mau posting yang menurut saya sangat menyentuh hati. Kata-katanya begini, saya terjemahkan bahasa Indonesia ya. Dunia telah melupakan Gaza. Tiap hari terjadi pembantaian, membabi buta. Gambaran yang sangat mengerikan. Apalagi yang harus dikatakan dan diperbuat untuk menghentikan genosida ini. Manusia dibakar hidup-hidup. Tapi ada Tuhan, kata dia. Suatu hari keadilan surgawi akan dimenangkan. Tuhan yang pengasih. Poin dari Munter Ishak. Seorang pastor Palestina evangelis yang pernah mengatakan bahwa umat Kristiani Palestina adalah bagian dari perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka. Itu kan menunjukkan bahwa isu Palestina bukan isu agama Islam Yahudi. Bukan isu Islam versus Kristen. Tapi bangsa Palestina baik Muslim maupun Kristen bagian dari kesatuan yang utuh bangsa Palestina yang dijajah menghadapi genosida Israel. Dan kita tahu sendiri kan di Gaza ada gereja tua yang tertua konon ketiga di dunia. Yang selama ratusan tahun utuh. Itu dihancurkan oleh Israel. Jangan lupa juga di Palestina itu ada gereja makam suci. Yang diperebutkan oleh 4 denominasi. 7 denominasi. Tapi bisa dikelola dengan baik karena dijaga oleh 2 keluarga muslim yang memegang kunci gereja. Jadi 2 keluarga muslim itu yang ngatur jadwal 7 denominasi itu menggunakan itu gereja. Kalau nggak rebutan itu. Itu gereja umurnya lebih dari 1000 tahun. Di Palestina itu banyak situs-situs suci Kristiani yang terawat rapi utuh sampai saat ini. Dulu Pak ada gereja Yohanes yang pernah terbakar gara perang salib tapi dibangun lagi oleh Ottoman. Dan orang-orang Kristen, Arab, Yahudi, Muslim ratusan tahun hidup damai, sejahtera dalam toleransi hingga berdirinya Israel, hingga terjadi peristiwa Nakba di mana ratusan ribu warga Palestina, baik Muslim, Kristen, terusir dari rumah dan kampung-kampung halaman mereka. Bahkan konon saya dapat cerita, rumah keluarga Netanyahu itu dulu adalah rumah seorang Arab Kristen. Yang sekarang sudah terusir kemana. Peristiwa Sheikh Jarrah itu di Yerusalem, juga rumah orang Kristen Palestina. Kita juga tahu ada Hanan Asrawi, juru runding PLO, seorang Kristen Palestina. Kita juga tahu Suha Tawil, istri Arafat juga seorang Kristen Palestina. Kita juga tahu seorang Edward Said, intelektual Palestina, itu seorang Kristen. Jadi kekristenan di Palestina dan di Timur Tengah itu umurnya 2000 tahun. Orang Arab Kristen itu adalah orang-orang yang pertama memeluk Kristen sebelum orang Eropa. Setelah peristiwa penghancuran Bait Suci, sebagian orang Yahudi Exodus, itu
wilayah Palestina, Yerusalem itu dihuni oleh orang-orang Arab yang convert menjadi Kristen. Itu jangan lupa, jangan sampai sejarah lupa. Tapi Kang Irfan buktinya di Indonesia banyak. Kemarin baru-baru kemarin ada seorang remaja sedang ikut pemilihan karena dia menyuarakan pro dengan Israel, membentangkan bendera di lokasinya, kemudian dia dieliminasi Miss Indonesia. Itu contoh kasus, itu menurut saya agak terenyuh ya. Karena saya ingat begini, Mbak Adro. Saya ingat tahun 2012 atau 2013, saya terima undangan dari PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, yang di Salemba itu. Undangan itu yang menandatangani mendiang Sabam Sirait, seorang tokoh Kristen Parkindo, terkenal, seorang legend lah di kalangan umat Kristiani, seorang politisi juga. Levelnya seorang negarawan lah, mewakili umat Kristiani. Undangannya apa? Undangan doa renungan untuk bangsa Palestina. Di situ pembicaranya adalah Duta Besar Palestina, Ribi Awad. Tapi itu mungkin undangan yang terakhir yang saya terima. Setelah itu saya tidak tahu apakah masih ada momen-momen semacam itu. Itu satu. Yang kedua, Pak Andreas Sewanggo, Pendeta Andreas Sewanggo, beliau menulis buku bagus tentang bagaimana sikap gereja menyikapi konflik Israel dan Palestina. Beliau mantan ketua umum PGI. Saya baru baca kemarin bulan bukunya. Beliau menegaskan mengapa gereja Kristen menjaga jarak dan tidak bersikap di pihak Israel. Salah satu poinnya adalah kemanusiaan. Murni kemanusiaan bukan agama. Mbak Monik sepakat. Karena dari kemarin kita dialog, kalau Mbak Monik tarik sejarah, sepertinya posisi Mbak Monik jelas Mbak ya. Tetap berada di Israel. Tidak menyalahkan Israel sama sekali. Yang kita tangkap dari kemarin-kemarin dialog dengan Mbak Monik. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih untuk kesekian kalinya. Persis. Gitu ya, catatan demokrasi. Ya, jadi kalau ditanya sikap saya tentu saja saya menolak kekerasan dan terorisme. Kita berbicara tentang Gaza, tapi berbicara tentang kemanusiaan di Gaza. Tapi kemanusiaan itu jangan pilih-pilih. Di Gaza saat ini masih ada 50 sandera, 26 tewas, 24 masih hidup. Sampai hari ini sejak 7 Oktober 2023, 634 hari lebih. Jika kita peduli pada kemanusiaan, apakah pernah di Indonesia menyuarakan untuk membebaskan Sandra? Sandra ini ditawan dalam keadaan tidak diketahui apakah dia sakit, dia lapar, kondisinya di rumah atau di terowongan. Tidak ada yang tahu. Beda dengan tahanan, beda dengan napi teroris. Napi teroris bisa dikunjungi. Gaza, kita sering sekali berbicara tentang kemanusiaan Gaza. Tetapi kemanusiaan di Gaza selalu dibangun atas dasar menolak Israel sebagai sebuah negara atau atas dasar kebencian terhadap Israel. Ketika 7 Oktober serangan teror terjadi pada Israel, posisi Gaza apakah dijajah oleh Israel? Tidak loh, Bang Andro. Israel sudah keluar dari Gaza pada tahun 2005. Artinya, alasannya apa? Ketika terjadi serangan teror masuk ke Gaza, dari Gaza masuk ke Israel menewaskan 1.200 orang, menyandra 253 orang. Apa alasannya? Ternyata kalau kita lihat di piagam Hamas, Hamas memang tidak menghendaki adanya negara Israel. Saya bacanya gampang dari albalat.co. Nah, penulisnya adalah Faisal Assegaf yang sering menjadi tamu di TV One ini. Dia menyatakan bahwa Hamas tidak mau untuk mengakui adanya negara Israel. Sekarang begini, kalau satu kelompok organisasi tidak mau mengakui entitas Yahudi, orang Yahudi mau tinggal di mana? Padahal secara sejarah kita tahu Israel itu adalah negara yang dilahirkan kembali. Dahulu dia adalah kerajaan Israel. Rajanya siapa? Daud.
Salomo, ketika Raja Salomo berkuasa, Gaza itu termasuk wilayah kerajaan Salomo. Ini jelas sejarahnya. Saya setuju dengan Pak Irfan. Kita bahas sejarah. Nah, sejarahnya seperti itu. Gaza adalah kota warisan untuk suku Yehuda. Suku Yehuda itu sukunya Raja Daud. Sukunya Yesus Kristus. Ada di Yosua 15 ayat 47. Dasar hukumnya jelas, legalitasnya Israel berdiri itu jelas. Resolusi 181 PBB. PBB membagi 2 tanah mandat Inggris. Pada saat itu petanya dinamakan apa? Palestina. Kenapa namanya Palestina? Karena seorang raja bernama Kaisar Hadrian, Raja Romawi, pada tahun 135 Masehi mengubah nama Yudea menjadi Palestine, Palestinia. Ibu kota Yerusalem diganti menjadi Al-Quds. Menjadi Aelia Capitolina yang sekarang kemudian menjadi Al-Quds. Sejarah jelas. Israel ada. Israel itu bukan negara dongeng, tetapi adalah peradaban yang panjang dengan sejarah yang jelas. Pertanyaan saya, kenapa Gaza selalu bermasalah? Kenapa selalu kita dari tahun 2000 sejak saya diundang ke TV One sejak 2021 urusan ini nggak beres-beres? Harusnya kita tarik dong, penyebabnya apa sih? Oke, kalau ditarik ke sejarah rasanya program ini tidak akan pernah habis. Program ini selesai juga sejarah tidak akan pernah selesai. Boleh saya jawab dulu ya soal bicara sejarah. Kalau Anda tadi mempertanyakan nasib 50 sekian tawanan di Gaza, bagaimana dengan nasib 2 juta warga Palestina di Gaza yang hidup dalam penjara raksasa? Saya jawab ya. Bagaimana orang Palestina mau mengakui juga Israel, kalau Israel pun juga tidak pernah mau mengakui Palestina merdeka. Saya jawab boleh? Terus yang berikutnya, bicara lagi sejarah, kalau bicara Israel, apakah orang Israel saat ini, orang Yahudi saat ini, kelanjutan dari kerajaan atau orang Yahudi Israel kuno? Boleh saya jawab? Langsung dijawab, boleh to the point saja. Pertanyaannya yang pertama. Dari yang belakang ya, apakah Israel dulu dengan Israel sekarang sama? Tentu saja sama. Tanahnya terletak di lokasi yang sangat spesifik. Utaranya Lebanon, dulu juga sama Pak. Tapi memang bukan Lebanon. Tirus, Sidon, itu semuanya kotanya masih ada. Di selatan, Gurun Sinai, masih sama posisinya Pak. Perbatasannya, Laut Mediterania, masih sama juga. Ketika, saya percepat aja nih, ketika 70 Yesus lahir di masa kerajaan Romawi. Setelah itu 70 Masehi, Romawi menghancurkan kota Yerusalem, membuang orang Yahudi dari Yerusalem, ada yang diperbudak dibawa ke kota Roma. Dari sana mulai terjadi penyebaran. Setelah itu Romawi menjadi Kristen, masa Bizantium. Pada saat kemunculan Islam, Umar bin Khattab menyerang Yerusalem tahun 638 Masehi. Setelah itu berganti-ganti kekhalifahan Islam. Apakah orang Yahudi tergenosida? Tidak, masih ada tapi jumlahnya sedikit. Sampailah di Ottoman. Ottoman 400 tahun adik-adik menjajah tanah Israel. Masih ada orang Yahudi di situ. Setelah itu baru ketika Turki kalah perang 1917, tanah itu diberikan kepada Inggris. Begini Mas Andro, gimana ceritanya logika kita ya. Mas Andro tinggal misalnya di Bogor, sudah ratusan tahun turun-temurun. Tiba-tiba ada orang datang entah dari mana, ngerebut tanah Mas Andro karena 2000 tahun lalu ini tanah milik nenek moyangnya. Anda lawan tidak? Pasti dilawan. Boleh lagi saya jawab? 2000 tahun lalu itu tanah nenek moyang saya. Percaya enggak? Masuk akal enggak? Memang Pak. Kacau. Rumah Mas Andro tiba-tiba ada orang dari Gunung Salak. Ini 500 tahun lalu ini kerajaan Pajajaran. Nah orang-orang, boleh saya jawab? Kan orang masuk akal. Kacau balau dunia kalau begitu. Maksudnya gini, jawaban dari Mbak Moni nggak masuk akal semua? Sangat tidak masuk boleh akal. Saya jawab? Nanti semua orang bisa main klaim, ini tanah Bapak 1000 tahun lalu milik kakek nenek moyang saya. Ya begini. Terus saya ambil.
Anda Bang pergi. Irfan. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal, Bu. Baik. Kalau pakai pendekatan tekstualis agama, Tidak, itu saya tidak masuk, pakai Bu. sejarah. Tidak Karena masuk, sejarahnya Bu. bukan sejarah Karena dari... ada pertanyaan juga apakah orang Yahudi sekarang ini juga keturunan orang Yahudi 2000 tahun lalu? Tadi Itu saya juga sudah bilang, pertanyaan. orang Yahudi di masa Ottoman saja masih ada, Pak. Betul, dan mereka hidup damai, tentram. Betul, Di Palestina, setelah itu terjadi yang di namanya Maroko, mandat Inggris. di Irak. Mandat Inggris di- dulu nih Pak, kita ke mandat Inggris. Itu artinya Pada keberadaan saat mandat Israel Inggris itu hasil dibagi dari dua. kolonialisme. Yang dibagi dua. Jadi gini Bu, jangan lupa Anda baca Norman Finkelstein. Sejarawan Yahudi Avi Shlaim, Ilan Pape. Ilan Pape itu mengatakan dia orang Yahudi Perancis. Ya, boleh Dia saya mengatakan bicara? begini. Langsung dijawab saja Mbak. Oke, Mbak orang-orang Monik. Zionis. Nggak perlu Jawab, pakai tapi izin kalau lagi Mbak kalau bicara Orang-orang demokrasi. Zionis pendiri Israel itu ateis, tidak bertuhan. Mbak Monik harus menjawab sesaat lagi, kita harus Tapi jeda dulu di catatan ketika demokrasi. dia Mbak Monik, merebut- kita harus jeda dulu, tetaplah bersama kami pemirsa. Langsung boleh ke Mbak Monik tanpa basa-basi, Mbak. Ya. Ini baru poin history Mbak ya, belum poin soal Ya, tadi saya perbandingan tawanan. Begini, mempersingkat sejarah panjang Israel karena kalau memang diomongin memang panjang banget. Kita mulai dari British Mandat aja. Mandat Inggris tahun 1947 itu Inggris menyerahkan kepada PBB sehingga tanah itu dibagi dua menjadi Arab Palestina, Yahudi Palestina. Orang Arab Palestinanya itu menolak. 33 negara setuju tanah itu dibagi dua. 33 negara, 13 negara menolak, 10 abstain. Jadilah akhirnya Israel yang menerima dan memerdekakan diri, lahir kembali. Jadi salahnya di mana? Kan ini PBB yang membagi Ada dua salahnya. tanah Kalau bisa 181, resolusi 181. Dasar hukumnya di situ, legalitasnya di situ. Kalau kita mau memperpanjang lagi, jadi Israel sama Palestina ini perang terus. Enggak, yang masalah itu tanah, jatah tanah untuk Palestina itu dikuasai oleh orang Yordania. Di sisi mana? Yudea dan Samaria atau tepi barat. Di Gaza yang kuasai siapa? Mesir. Bukan salah Israel dong kalau negara Palestina gagal berdiri. Yang salah kenapa Yordania dan Mesir mencaplok jatah tanah untuk orang Palestina. Kita tanyakan orang yang lama sekali tinggal di Gaza, Mas Hussein Gaza, langsung dijawab Mas. Baik, sebelumnya saya mau nanya ke Mbak Monik. Mbak Monik pernah kuliah sejarah di mana, Mbak? Pernah ngajar sejarah? Sejarawan bukan? Saya Oke, jawab sekarang dulu dong. saya akan Saya belajar sampaikan. sejarah dari Alkitab saya karena Saya Alkitab saya itu akan sampaikan. sampai di Romawi. Saya akan sampaikan ini Saya belajar teologi sejarawan industri asli di ya. Salatiga. Sejarawan asli, perhatikan. Bisa dicek di buku-buku ya. Bukan orang-orang yang so ngaku sejarah, paham sejarah. Saya akan bahas. Ada banyak sebetulnya nama-nama sejarawan Yahudi. Saya akan sebut dua aja. Dua sejarawan Yahudi profesor. Ya. Dan apa narasi-narasinya? Pertama namanya Ilan Pape. Silahkan dicek. Profesor di Universitas Exeter. Sejarawan Yahudi profesor. Apa dia bilang? Proyek Zionisme itu tidak pernah tentang hidup berdampingan. Tapi tentang menyingkirkan penduduk asli atau ethnic cleansing. Kedua, dia bilang apa? Bicara tentang perdamaian sambil menduduki tanah orang lain adalah bentuk kemunafikan tertinggi. Yang kedua, sejarawan beneran, bukan sejarawan karbitan, perhatikan ya. Shlomo Sen, silakan kalian cek di Google, Shlomo Sen namanya. Dia juga sejarawan Israel, profesor di Tel Aviv University. Apa dia bilang? Secara historis, tidak ada yang namanya bangsa Yahudi. Itu mitos Zionis. Bukan kata saya ya, kata siapa? Sejarawan Yahudi, profesor. Kemudian, masih kata Shlomo Sen. Dia bilang apa? Zionisme modern menciptakan asal-usul mitologis untuk membenarkan perampasan tanah Palestina. Kata siapa? Sejarawan asli original. Tepuk tangan dulu buat Mbak Monik. Baik, sekarang saya mau sedikit membahas. Kenapa ada segelintir minoritas yang tertanam di dalamnya doktrin pro-Israel. Ini bukan hanya ada di Indonesia. Tapi memang ini adalah proyek yang didesain oleh Israel.
tahun 1950, Perdana Menteri Israel yang pertama, David Ben Gurion, dia pernah melaunching satu operasi namanya Peripheral Alliance Strategy. Strategik diplomasi pinggiran. Artinya apa? Dia menggunakan narasi-narasi minoritas untuk menarik simpati. Di semua hal itu. Proyek desain Israel. Iya, jadi proyek diplomasi pinggiran, namanya Peripheral Alliance Strategy. Maksudnya apa? Karena dia tahu dia ini perlu simpati masyarakat dunia, tapi dia nggak punya narasi yang bisa dibenarkan. Karena dia pun oleh orang Yahudi yang paham pun itu disalahkan karena memang salah. Akhirnya dia mencari simpati dari kaum minoritas. Contoh misalnya di Suriah dan di Irak, dia memasukkan proyek ini ke kaum Druze dan Kurdi atas nama minoritas. Kemudian di Lebanon dia menyebut kelompoknya namanya Maronit Kristen. Nah, termasuk di Indonesia, mohon maaf ya, teman-teman saya, kaum Nasrani. Tapi ini memang tertulis dalam buku-buku diplomasi ini. Di Indonesia juga mereka menggunakan proyek itu untuk mendoktrin teman-teman kita, saudara kita yang ada di timur. Itulah kenapa di timur tuh banyak bendera-bendera Zionis. Jadi seolah Israel itu ingin menunjukkan bahwa kami ini peduli minoritas loh. Kami ini memperjuangkan minoritas. Dan diantaranya ide seperti emansipasi perempuan, ide LGBTQ, itu Zionis itu yang mendukung. Mereka bermain di situ. Dan ini tersusun rapi, terdesain rapi. Maka kita jangan terlalu menyalahkan mereka juga ya, teman-teman kita di timur. Tapi tugas kita adalah mengedukasi mereka hari ini. Maksudnya apa? Lihat bagaimana para pendiri bangsa kita mendidik kita tentang ini bukan hanya masalah agama, bukan. Kalau bicara masalah agama, tadi disebut masalah tawanan Israel di Palestina. Lihat bagaimana para pejuang di Palestina merawat baik-baik. Lihat bagaimana ketika dibebaskan, jangankan tawanannya, anjingnya pun dirawat oleh para pejuang Gaza. Saya mau bahas secara emosional, bayangkan. Para pejuang Gaza ini semuanya itu mereka sudah dibunuh, kalau enggak ayahnya, ibunya, anaknya. Kalau mereka itu berjuang secara atas dasar emosi, itu enggak akan mungkin dibiarkan hidup itu. Para tawanan itu. Bapak saya dibunuh, anak saya dibunuh. Dan di depan saya ini adalah tawanan Israel. Kalau saya ini bukan pejuang yang memiliki nilai kemanusiaan, itu sudah saya habis itu. Tapi apa yang dilakukan oleh para pejuang Gaza? Mereka kasih makan. Bahkan para pejuang Gaza enggak makan. Yang penting tawanan makan. Mereka bersihkan, mereka muliakan. Ketika akhirnya dibebaskan, itu dalam kondisi bersih, seger. Kenapa para pejuang Gaza itu mereka menawan? Bukan untuk dibunuh, bukan. Tapi untuk ditukar dengan 10.000 tawanan Palestina yang masih mendekam di penjara Israel. Kenapa itu tidak dibahas? Kita lihat seperti ini. Ya. Jadi kalau tadi bicara masalah penyerangan 7 Oktober, kenapa itu doang yang dibahas? Kenapa tidak tahun 2012 ketika Israel memulai serangan ke Gaza? Kenapa tidak tahun 2014 ketika Israel memulai serangan ke Gaza? 2021 ketika Israel memulai serangan ke Gaza. Setiap kali Israel memulai nggak pernah dibahas. Giliran 7 Oktober dibahas bertahun-tahun. Dan jangan lupa, kenapa mereka melakukan 7 Oktober? Karena ada data intelijen yang menyebutkan kepada mereka akan ada serangan besar. Itu terjadi bulan Mei sebelumnya, tahun yang sama. Israel menyerang para petinggi jihad Islami, satu faksi perlawanan, secara tiba-tiba. Dihabisi. Dan sampai kepada para intelijen pejuang Hamas di Gaza bahwa giliran Hamas akan tiba. Maka daripada mereka pasif akan digempur, mereka ambil jalan awal, langkah pertama. Tapi sekali lagi bukan untuk apa? Bukan untuk membunuhi, tapi untuk menawan. Ketika ada satu perhelatan di Israel, lalu di situ di framing bahwa para pejuang Gaza itu menembaki mereka, itu kan sudah dibahas oleh warga Israel di Gaza dimanusiakan. Mbak Monik tanggapi dulu. Tadi perbandingan angka 50 yang keluar dari mulut Mbak Monik. Warga Israel dimanusiakan. Itu hoax dari mana? Saya ini Mas, saya jadi wartawan 18. Yang bagian mana nih Mbak? Yang hoax, yang dimanusiakan, anjing pun dikasih makan, hewan pun juga diberi makan.
diperlihatkan. Itu menurut Mbak Monik Boleh hoax saya bagian jawab mana? ya? Oke. Puluhan juta Ini ya, manusia 250. menonton proses pertukaran tawanan. Nonton nggak kalian semua? Nonton kan? Siapa? Gini, kenapa? Jujur ya, kenapa saya dalam video itu saya tidak mau menjawab Mbak Monik? Karena Mbak Monik ini kalau ngomong tanpa data, menuduh hoax tanpa data. Mohon maaf, maka saya capek jujur aja. Saya bukan tidak menghormati Mbak Monik, saya mau menghormati. Saya tidak mau. Ini nasihat. Dijawab, Iya. Mbak Monik dijawab, Mbak. Karena pasti tanpa data. Pasti tanpa data, lihat nih. Coba pasti, Mbak, lihat. kita Silakan kasih nih. suara, kita kasih suara Mbak Monik. Keluarkan data, keluarkan. Yang mana yang hoax? Kami tidak ingin menyebarkan hoax malam hari ini. Mbak Monik, kita harus berdasarkan dengan data dan juga fakta. Pakai mic boleh Mbak? Pakai mic boleh? Data apa ini? Tunjukkan foto orang Gaza yang memamerkan 2 bayi yang dibunuh di Gaza selama ditawan. Sumbernya mana Ariel sumbernya? Bibas dan Kefir Sumbernya mana Bibas. sumbernya? Ini Mana sumbernya? adalah orang Gaza yang memamerkan foto. Ini dibunuh oleh teroris Hamas. Betul kan Mas? Dan Ini framing namanya. silakan Dia kasih lihat foto, cari dia kasih lihat Ariel foto. Bibas dan Kefir Nggak kasih Bibas sumbernya. di Sandra. Sumbernya mana? Di Sandra Kasih beritanya, dan kasih kemudian linknya. mati. Ini yang saya bilang argumen Yang sontoloyo. kedua, jatah saya bicara adalah ini adalah bukti bahwa Israel memanusiakan orang Indonesia yang anti Israel sekalipun dibawa pulang. Menurut Jewish Insider, Israel menolong aktivis kemanusiaan di Gaza. Salah satunya adalah Mas Hussein Gaza. Ini buktinya dari inilah.com. Kalau tidak percaya silakan tanya ke Kemlu. Ada namanya Mas, ini tanggapannya sudah Bapak melebar nih, Yuda Mas. Nugraha, Direktur Tanggapannya sudah nggak Perlindungan nyambung nih. Warga Negeri. Kita kembali ke laptop, kita kembali ke Warga topik deh. Negeri. Boleh? Ya. Mbak Monik, titik sampai situ boleh? Jadi gini. Luar negeri. Ini terlalu beresiko kalau Mas Andromeda, kenapa Jadi dia tidak bisa artinya, membantah? kan Karena nggak punya dibilang- data. Yang dibilang adalah Yang dia punya orang adalah foto, Yahudi jahat, lalu kan? dia memframing. Apa buktinya? Dia nggak Ini loh buktinya. mana beritanya? Itu siapa yang Buktinya upload? ini, tolong kamera itu siapa disorot. yang upload? Enggak, saya Tolong bicara kamera bicara disorot. itu tuh. Saya bicara soal foto tentang Mbak, soal foto itu, sorry Mbak. foto yang Soal foto kita Selalu seperti itu, tampilkan Mas. di layar soal foto. Mas Andro, supaya selalu seperti tidak itu. framing. Sekarang ini ngeri. Itulah. Ngerinya kita karena zaman ChatGPT, zaman AI takutnya fotonya. Dan ini nggak Mbak ya. jelas. Takutnya fotonya tidak sesuai dengan fakta. Ini nggak jelas. Jadi gini. Pertama dia ngaku sejarawan. Apa yang ngaku ahli sejarah, tapi nggak pernah kuliah sejarah. Ngaku jurnalis. Jangan Pernah nggak kuliah berdusta. Saya jurnalistik? tidak pernah ngaku ahli sejarah. Iya, artinya Saya kan dari tidak tadi kan pernah datang ke sini ngomongin sebagai sejarah, ahli sejarah atas loh. nama sejarah. Saya datang ke sini sebagai aktivis pro Israel dan yang saya bicarakan Nah. sejarah itu ada di catatan Berarti PBB. Berarti Ilan ada di Pape, sejarah dunia. profesor sejarawan ini keliru berarti. Profesor sejarawan ini Anda, keliru, Yahudi Anda keliru. hanya kasih 2 Shalom rujukan Muslim. sejarawan. Mau saya tambah lagi? Enggak ada Sekarang waktunya saya lah. tanya begini. Oke, sekarang saya Ya. tanya. Jadi gini, baik, udah. Sekarang saya tanya. Saya Raja Israel, Raja Daud. tolong itu jangan hoax kembali atau bukan? jangan kembali ke sejarah, jangan Hoax atau jangan bukan? bahas sejarah karena ini bukan Please, bidangnya Mbak mahasiswa, Monik ya. hoax atau tidak? Jangan banyak sejarah, Hoax. jangan bahas sejarah, ini bukan bidang Raja bidang Israel Anda. itu berdiri menjadi raja di kerajaan Israel. Itu lokasinya di mana? Apakah sama dengan Majapahit Nah. di Indonesia? Pak Monik, justru orang-orang Palestina saat ini yang tinggal di Palestina itu jangan-jangan mereka itu yang keturunan Raja Daud. Saya nggak Ayo. masalah. Nggak masalah. Itu yang keturunan Sulaiman. Saya tidak masalah. Yang keturunan Musa. Saya tidak Bukan masalah. Benyamin Netanyahu. Saya tidak Bukan masalah. Bukan si Ben Gvir. Saya tidak Smotrich itu. mempermasalahkan siapa yang menjadi Gimana penduduk ceritanya Israel. orang-orang Karena ngaku keturunan Israel punya 2 juta orang Timur Tengah, warga keturunan Ibrahim, Arab Palestina. matanya biru, rambutnya 2 pirang. juta warga. Masuk akal sudah. Pak, Kalau Pak dia Irfan. asli orang Timur Tengah, kenapa matanya Bapak biru, rambut pernah dengar pirang? Yahudi Askenazi? Pernah Nah. dengar Yahudi Misrahi? Pernah dengar Saya Yahudi tahu Sephardi? Pernah Misrahi, dengar Separdi, Bnei Menashe? Askenazi. Pak Irfan, Pernah dengar Pak Irfan Eva Kenapa sebaiknya Israel? mereka jangan disebut Askenazi? jangan Pernah ditanggapin Karena Pak. mereka bukan orang Timur Tengah. Yahudi Kaifet? Mereka keturunan Gomer, anak Yafet. Dengarkan, Yafet punya anak Gomer. Yafet Gomer ada di punya mana? anak Ada di Askenaz. Alkitab. Askenaz Yafet ada itu di Alkitab. Nenek moyangnya Netanyahu dan kawan-kawan, bukan keturunan Sam.
bukan keturunan Abraham, bukan keturunan Ishak, bukan keturunan Yakub. Kasih. Yang jelas begini, kalau semua orang merasa orang Yahudi, warga Israel saat ini bukan orang Yahudi asli, bukan orang bangsa Israel asli, maka pada saat Ottoman berkuasa, itu siapa yang menjadi Yahudi di dalam kerajaan Ottoman selama 400 tahun? Mbak Monik, yang kameran, Mbak Monik betul-betul pasang badan untuk Israel. Rasa Israel tidak boleh kita kritisi, tidak boleh kita salahkan. Tidak, silakan kritik. Saya Kita mau bukan- mengkritisi ruang itu ada, tapi kata Mbak Monik itu adalah hoax, sesaat lagi ditanggapi. Oke. Kita harus jeda di catatan demokrasi pemirsa. Kalau bahas sejarah rasanya kita kembali 2000 tahun lalu, tapi yang di depan mata saja, yang kebrutalan ditunjukkan kepada seluruh mata dunia. Jutaan manusia sudah terluka sampai saat ini. Bu Susi, intervensi Bu soal klaim sejarah antara Irfan dan juga Monik tadi Bu. Oke, ini cerita biblical, cerita Bible, oke, yang dipertarungkan. Padahal sebetulnya latar belakang semua konflik adalah interest defined as power. Jadi kepentingan itu mendefinisikan kekuasaan. Siapa yang bermain? Kalau kita ingat, Inggris imperialis utama ya. Kalau dia bagi-bagi negara itu seenak jidat, akhirnya kan bom waktu biasanya. Terjadi di Afrika, terjadi di Brunei, terjadi di Palestina juga. Jadi kalau Anda paham, jangan memfokuskan diri kepada cerita-cerita biblical, tapi sebetulnya cerita tentang perebutan kekuasaan, imperialism, konflik yang mengadu domba, dan akhirnya menjadi begini. Kenapa narasi-narasi Zionis itu menjadi narasi yang berkumandang di universitas? Karena saya juga tahu ya, multiculturalism itu juga gagasan tentang pemujaan terhadap minoritas. Ya, multiculturalism itu bikin bingung Amerika Serikat sekarang ini. Bikin kacau negara tersebut ya. Dan itu kebanyakan guru-guru saya orang Yahudi Amerika. Jadi jangan lepas dari persoalan bahwa ada masalah kekuasaan, masalah perebutan pengaruh yang dilapisi oleh cerita-cerita Bible, cerita-cerita kitab suci. Padahal sebetulnya gagasan dari Zionis, Ben Gurion itu ateis. Oke? Dia membayangkan Israel itu menjadi Israel Raya. Mengambil Transjordan, mengambil Syria, mengambil Lebanon, mengambil sebagian dari Saudi Arabia dan sebagainya. Kenapa itu penting? Amerika Serikat melihat Israel itu efektif. Israel itu pandai. Yahudi itu pandai. Semite ya, sama aja sama Arab pinternya. Hanya mereka lebih organized ya. Jadi Amerika ingin menunggangi kelompok Zionis ini untuk menguasai Timur Tengah. Karena dia nggak mau pusing. Ngapain melihat orang Arab saling berantem satu sama lain? Lebih baik disubkontrakan kepada Yahudi untuk bisa menguasai seluruhnya. Jadi Anda jangan sibuk emosional tentang agama. Karena ini bukan soal agama, ini adalah soal imperialism. Kenapa kita nggak bisa bergerak? Ya karena juga kita takut dengan sekutu. Mana ada pemimpin kita yang berani secara lantang membela-bela? Kan nggak ada. Jadi sebagai orang muda yang akan menjadi pemimpin masa depan, selalu ingat imperialism itu masih ada. Dan imperialisme itu bisa diwakilkan kepada kelompok-kelompok yang pandai. Kalau kita lihat sekarang rejim sudah mendekati kelompok Zionis dalam arti uangnya, Rockefeller, Rothschild, dan kawan-kawan, itu Anda harus berhati-hati. Karena yang diinginkan untuk menjelmakan Israel Raya itu adalah sumber daya alam kita.
Jadi kita diadu domba oleh Cina, kita diadu domba oleh Zionis, bubarlah Indonesia. Tapi sikap Indonesia rasanya jelas Ibu Susi, kita mendukung penuh kemerdekaan Palestina, Bu. Ya tetapi yang di bawah meja kan nggak kelihatan. Maksudnya apa, Bu? Di bawah meja ada apa? Ada urusan diplomasi apa, Bu? Ada kepentingan-kepentingan lah. Kepentingan-kepentingan, kita tahu pertarungan antara kelompok Bakri dengan Rothschild, dan sekarang Rothschild dirangkul oleh Hashim dan sebagainya. Ini satu tanda bahaya karena kalian itu, mohon maaf ya, saya dari UI ya. Saya tahu mahasiswa saya super pinter dan saya tahu orang Indonesia itu super pinter sampai saya sering sedih membaca paper-paper mereka. Tapi mereka dikunci oleh imperialism intelektual. Kita membaca buku-buku barat, nah barat itu, saya lama di Amerika tapi saya kadang-kadang harus mengkritik juga. Cara mereka membuat textbook adalah mendefinisikan secara sama. Mereka mensosialisasikan orang seperti mensosialisasikan ekonomi kita ke World Bank, ke IMF, PBB itu siapa yang bikin. Kalau PBB Amerika yang bikin, dia akan membuat agar hukum internasional tidak berlaku dikodifikasi sebagai hukum Amerika. Misalnya hukum disabilitas. Orang cacat dikemukakan di PBB untuk dilindungi. Lalu orang Amerika bilang kita tidak boleh ratify. Dia tidak meratifikasi UNCLOS, dia tidak meratifikasi Kyoto Protocol, dia tidak meratifikasi Paris Agreement, akhirnya keluar ya Donald Trump. Jadi jangan melulu soal agama, karena agama itu adalah poles-polesannya. Berarti maksud Bu Susi, Zionis berlindung berkedok dengan lapisan agama? Padahal sebenarnya dia ateis. Oke. Sebenarnya dia ateis. Jadi agama itu tentang cinta kasih. Oke. Agama itu tentang bersimpati kepada orang yang terluka. Kita boleh ke Pendeta Marcel. Agama soal compassion, soal cinta kasih. Pendeta Marcel boleh bersuara? Oke. Sekarang di tengah perang Iran, Israel sudah gencatan senjata tapi Gaza terus-terusan digempur. Oke, saya terima kasih dulu atas kesempatan ini diberikan dan sudah diundang. Dan kalau saya tahu seseru ini, saya lebih memilih untuk jadi host aja, Mas Andro. Wah. Iya. Kita bukan menghadirkan dialog yang seru ya, ini bukan seru, ini bukan seseruan. Iya, dari tadi saya tuntak, saya pikir Tuhan. Kalau tahu gini saya jadi host aja, Mas Andro. Mungkin TV One butuh 2 host, saya siap sih kali ini ya. Oke. Nah, kalau ditanya dari saya, tentunya kan latar belakang saya adalah seorang pendeta ya. Artinya dari perspektif seorang pemuka agama Kristen, artinya begini, ketika melihat apa yang sedang terjadi sekarang, tentunya sama seperti apa yang tadi saya pandang dari perspektif TV One juga, bahwa bicara tentang kemanusiaanlah adalah fondasi kita. Artinya begini, ketika bicara tentang apa yang terjadi hari-hari ini, tentunya sangat kita sayangkan kalau bicara tentang adanya korban. Dari sisi manapun, setiap orang, setiap jiwa itu berharga. Artinya apa? Yang kita harapkan bersama adalah kedamaian. Dari sisi manapun korban itu jatuh, itu kesedihan buat setiap kita. Artinya ketika saya melihat korban dari sisi di Palestina, di Gaza, kemudian dari sisi sebaliknya, saya menangis melihat itu. Kenapa? Karena sekali lagi setiap orang itu berharga. Artinya saya sangat berharap sekali, kalau dari perspektif saya tentunya, bahwa ya kedamaian itu bisa tercipta. Meskipun faktanya segelintir orang yang dianggap minoritas kok masih pasang badan untuk Israel. Nah, ketika bicara tentang pasang badan ya dalam hal ini, karena saya belajar Alkitab, saya belajar sejarah Alkitab, saya bisa mengerti kenapa ada orang yang akhirnya mendukung apa yang menjadi tindakan dari Israel masa kini. Tapi kita sekali lagi, saya mengcover bahwa kedamaian tentunya menjadi harapan kita bersama. Karena bicara tentang peperangan itu kerugian buat siapapun. Artinya bicara tentang kedamaian, kemudian jiwa-jiwa tadi itu berharga, itu penting. Perlakuannya, Pendeta Marcel, perlakuannya yang dipertontonkan, yang diperlihatkan semua media, kami tidak memandang agama Nasrani, Islam, non-Muslim, tapi perlakuannya kok sangat terkesan, bukan lagi terkesan, tapi biadab sekali yang dipertontonkan oleh Zionis Israel kepada warga Gaza. Sepakat nggak teman-teman di sini? Biadab nggak? Iya, artinya begini, balik lagi ya, dari sisi
Israel maupun dari sisi Hamas, apa yang dilakukan dari perspektif saya, yang saya lihat dari banyak berita yang beredar ya, bahwa itu tadi tindakan yang sangat-sangat disayangkan. Artinya begini, saya kemarin baca, dari kedua sisi mereka menggunakan warga sipil untuk sebagai tameng. Dan itu buat saya sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat menyakitkan. Boleh dari pihak mana? Pendeta Marcel ditegaskan yang Kalau menggunakan dari tameng media, dari warga sipil. Sekali lagi based on media yang saya baca, keduanya, koreksi kalau saya salah, jadi keduanya menggunakan tameng rakyat sipil. Makanya balik lagi, boleh cek medianya, intinya adalah ketika ada korban dari perspektif saya dan saya percaya dari perspektif orang Kristen yang belajar Alkitab, karena Alkitab itu kalau dipres jadi satu kata kasih, saya bisa statement itu sangat menyedihkan. Terlepas dari media itu benar atau tidak ya. Oke, saya koreksi dikit ya. Tadi kan minta dikoreksi ya. Pak Marcel, saya sangat menghormati ya, pendapat Pak Marcel. Harapan saya, Pak Marcel besok-besok ajak mbak-mbak samping Pak Marcel untuk ikut kebaktian Pak Marcel. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya terkait warga Gaza, perjuangan Gaza menggunakan sipil sebagai tameng, itu tidak ada pembuktian sama sekali. Itulah tipe framing media barat ya. Tapi kalau kita minta satu foto aja yang membuktikan itu nggak ada. Tapi yang unik, banyak foto-foto beredar, otentik, original, tank-tank Merkava Israel, itu meletakkan di depannya itu sipil Palestina, sipil Gaza. Itu viral loh, itu viral dan itu sudah dikonfirm. Jadi mereka itu meletakkan warga sipil Gaza di depan tank mereka agar tidak diserang oleh para pejuang Gaza. Nah itu yang benar-benar terkonfirm. Adapun tuduhan warga pejuang Gaza menggunakan tameng, warga sebagai tameng, itu saya berani jamin sekarang juga itu tidak akan antum temukan sama sekali. Ya. Jadi bagus, saya sangat respect dengan kesiapan pendeta Marcel untuk dikoreksi. Maka saya sebagai orang yang 13 tahun tinggal di Gaza, saya bisa mengoreksi itu. Terima Boleh kasih. ditanggapi langsung, pendeta Marcel sebelum ke Mbak Monik tadi ingin juga menanggapi sepertinya. Ya, balik lagi ya, karena sekali lagi yang tadi saya jadikan dasar adalah berita yang beredar. Artinya di media-media yang sekali lagi dari perspektif umum pasti terpercaya. Tapi sekali lagi kalau ditanya, di manakah saya berdiri hari ini? Artinya saya ada di tengah di mana kemanusiaan harus menjadi yang utama, kedamaian harus yang menjadi utama di bumi ini. Mbak Monik ingin menambahkan soal tadi Mbak, tameng, menggunakan tameng. Iya, jadi begini, Hamas itu berkuasa di Gaza sejak tahun 2006. Begitu Israel keluar dari Gaza, diadakan pemilu, Hamas yang menang. Tetapi jangan salah, Hamas adalah teroris menurut mufti dari Arab Saudi. Mufti Arab Saudi pada 2017 melalui televisi di Arab Saudi menyatakan Hamas adalah kelompok teroris. Dan jadi, Mbak Monik setuju? Jika ada Mbak Monik pernah aja ke Saudi kalau gitu. yang menyetujui tindakan terorisme Hamas, saya sudah pernah katakan di negara kita ada BNPT. Makanya ada program deradikalisasi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan BNPT. Nasional Penanggulangan Terorisme. Ada program namanya deradikalisasi. Saya tidak ingin adik-adik generasi muda itu menjadikan Hamas sebagai sebuah sosok perjuangan. Apakah para pahlawan kemerdekaan Indonesia memperkosa anak, memperkosa perempuan, membunuh bayi dan anak-anak seperti kafir bebas? Ada tanpa bukti lagi. Apakah pejuang ada istilahnya kita pejuang memperkosa itu. melakukan aksi teror dan kekerasan? Tidak. Kembali lagi ke soal tameng Boleh manusia. sampai situ dulu Mbak, ditanggapi Mbak. Itu Israel agak-agak tidak melakukan tameng 7.000 manusia. korban jiwa di Gaza, separuh lebih perempuan dan anak-anak. Itu pertanyaan saya, kenapa datanya selalu perempuan dan anak dalam hal korban jiwa? Mana data kombatan Hamas? Berapa banyak teroris Hamas yang tewas? Yang kita tahu hanya apa? Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh terbunuh di Teheran. Yang lainnya, ada nggak datanya? Mas Hussein Gaza ada nggak? Tidak. Datanya Mas, dikeluarkan Mas, data-datanya Mas. Kami tidak ingin framing, kami tidak ingin mengkotak-kotakan satu narasi saja, tapi harus berimbang, semuanya harus punya suara yang objektif, yang sama. Data emang nggak pernah ada, nggak pernah ada. Jadi memang yang selama ini ditarget oleh Israel memang sipil, wanita dan anak-anak.
Kalau minta data berapa. Dan itu di depan mata Mas Husin sendiri, melihat langsung kejadiannya. Ya, seperti itu faktanya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa ada pemerkosaan, itu kan imajinasi Mbak Monika aja sebetulnya kan? Ya. Dan lucu gini. Sejak kapan Mbak Monik ini menjadi korban pemerkosaan sejak pada kapan 7 Oktober Mbak Monik bergantian ini, boleh? ya, Mbak Monik Sejak bergantian kapan? supaya nggak terpotong-potong. Jadi ngapain jauh-jauh ngambil fatwa dari Mufti Arab Saudi? Kenapa nggak ngambil fatwa dari Indonesia? Apakah Mbak Monik ini seorang muslimah asal Saudi kah? Sampai harus mengambil fatwa sana kan? Ya, dan Mbak Monik ini dikit-dikit Hamas teroris. Dasarnya apa? Fatwa dari Saudi, fatwa dari Amerika. Kenapa? Apakah Mbak Monik ini tidak mengakui Indonesia, pemerintah Indonesia? Oke. Indonesia tidak pernah Indonesia hanya memvonis, berhubungan tidak dengan pernah Fatah. memberikan label Pemerintah terorisme. Indonesia tidak bersedia bertemu dengan Hamas. Ketika Hamas mau datang ke Indonesia, ketemu Presiden Jokowi ditolak. Rasanya Tahun yang lebih pas komentar ini 2021. pemerintah ya? Mbak Monik Ya, rasanya yang lebih pas silakan. komentar ini Kementerian Luar Negeri, Satu Pak. hal, Bang Andro, kenapa saya merujuknya ke fatwa ulama dari Arab Saudi? Karena Arab Saudi ini rujukan umat Islam Sunni di Indonesia, bukan? Kita rujukannya Al-Quran dan hadis. juga. Kok. Ya, maksudnya untuk Begini Mbak fatwa. Monik, itu biar Mbak Monik paham soal itu. Hamas itu pernah punya kantor perwakilan di Arab Saudi, bahkan pernah disubsidi oleh kerajaan Saudi. Konflik Hamas dengan kerajaan Saudi terjadi setelah Saudi mengajukan proposal two-state solution. Jadi ini politis bukan agama, fatwa itu. 2002 Raja Abdullah mengeluarkan solusi damai Arab, two-state solution dengan syarat, jadi Saudi dan negara Arab bersedia mengakui Israel dengan syarat Israel menerima keberadaan negara Palestina merdeka yang setara. Yang itu ditolak mentah-mentah oleh Israel. Sebentar dulu. Fatwanya 2017. Sebentar, belum selesai. Ide itu termasuk mengejutkan buat dunia Arab waktu itu. Karena waktu itu posisinya semua wilayah itu milik orang Palestina. Hamas yang itu masih belum siap menerima proposal itu. Sebagian negara Arab waktu itu juga nggak terima. Tapi pelan-pelan ini menjadi pandangan umum bukan hanya bangsa Arab tapi masyarakat global. Sudah 148 negara PBB, sudah 75% mengakui konsep two-state solution. Kita tanyakan langsung kepada Pak Nabil dari Kementerian Luar Negeri. Termasuk sikap Pak Nabil Indonesia. harus bersuara. Pak Dan Nabil. jangan lupa, fatwa itu temporer. Tahun 2023 Ismail Haniyah datang ke Saudi. Oke. Ketemu petinggi kerajaan, dia sempat umroh, juga pemimpin Fatah. Posisi negara-negara Arab sekarang ini ada dalam posisi bagaimana mendamaikan Hamas dan Fatah. Dan posisi Hamas sekarang sudah siap menerima konsep two-state solution. Oke. Jadi jangan pakai fatwa besok lusa bisa dirubah. Pak Nabil, kita Fatwa boleh ke itu kan tahun 2017. Kang Irfan ditahan dulu, kita boleh ke pemerintah. Fatwanya masih ada atau tidak, Pak? Maaf. Kalau saya fatwa berlaku, Ismail Haniyah tidak akan bisa masuk tuh ke Saudi tahun 2023. Nggak bisa masuk. Tidak boleh. Iya, tapi fatwanya belum lagi, dicabut kan? Tahun 2014 kepala perwakilan Hamas di Saudi ditahan. Tapi sekarang udah dibebaskan. Itu fatwa udah nggak berlaku lagi. Otomatis fatwa itu sudah tidak berlaku lagi sejalan dengan perubahan sikap politik dan kebijakan kerajaan. Oke, dengan sikap politik kebijakan two-state solution, Pak Nabil apakah sudah tersambung bersama kami? Pak Nabil dari Kementerian Luar Negeri? Ya, baik. Mas Andro, apakah suara saya terdengar? Jelas Bapak, Ya. ini saking banyaknya poin yang sudah dilontarkan para narasumber, Bapak ingin menanggapi poin yang mana Pak? Soal cap Indonesia terhadap Hamas Baik. di Palestina Ya, Bapak? Pertama-tama terima kasih ya atas kesempatannya diberikan untuk menanggapi pada sesi ini. Mungkin saya bisa memulai pertama terkait dengan tema kita yang setelah Iran, Israel gencatan senjata, bagaimana Gaza. Mungkin sejak awal terjadinya perang di Gaza ini, Indonesia posisinya selalu konsisten, yaitu kita menginginkan adanya segera gencatan senjata yang permanen. Kita perlu fokus bahwa tadi sudah dibahas juga isu yang utama yang menjadi perhatian kita di sini adalah tentu pertama yang paling utama adalah isu kemanusiaan, dan yang kedua kita bicara tentang kemerdekaan Palestina.
apabila kita akan membahas tentang dukungan perjuangan kita bagi perjuangan Palestina, tentu kita tidak akan terbawa dengan perlunya memilah-milah, memecah belah pihak Palestina sendiri. Kita memberikan dukungan bagi Palestina untuk bisa merdeka sesuai dengan kerangka-kerangka yang sudah ditetapkan internasional, dan hingga saat ini posisi pemerintah tetap sama, bahwa kita terus mengupayakan adanya pengakuan bagi Palestina dan two-state solution sebagai basis dari perjuangan ini. Kemudian tadi yang terakhir juga mengenai gencatan senjata, itu adalah yang saat ini ada di depan mata. Mungkin kita bisa fokus pada upaya ini, karena dengan adanya gencatan senjata, bantuan mungkin bisa mengalir dan proses politik bisa berlangsung. Tadi sangat menarik juga apa yang disampaikan oleh Mbak Susi ya, mengenai bagaimana kita memframe satu konflik ini dari sudut pandang mana. Apakah ini adalah isu agama atau isu bukan agama? Jelas kalau kita melihat tadi juga disebut mengenai pengakuan kelompok Hamas sebagai kelompok teroris, tapi juga dianggap ini diakui. Kita lihat di banyak kasus pengakuan ini sering berubah tergantung dengan tujuannya, kepentingannya. Nah, kita Indonesia tidak perlu mempermasalahkan itu dulu. Kita lebih fokus dulu pada yang di depan mata, yaitu bisa mengupayakan terjadinya gencatan senjata dan two-state solution bisa dilaksanakan, dan mungkin itu dari saya sebagai yang utama. Termasuk Pak Nabil, kami ingin tahu fakta di lapangan bagaimana penyaluran bantuan dari Indonesia ke Gaza. Kabarnya kendalanya luar biasa dihadapi di lapangan. Bapak Ibu di sini bebas bersuara di meja catatan demokrasi. Anda ingin suka-suka yang dilontarkan apapun asal bisa mempertanggungjawabkan semua statementnya. Kita kembali sesaat lagi pemirsa. Kita langsung ke Pak Nabil. Pak Nabil, kami ingin tahu Pak, penyaluran bantuan dari Indonesia ke Gaza, apakah betul fakta di lapangan betul-betul banyak kendala yang dihadapi Pak? Baik, terima kasih. Memang kalau kita lihat penyaluran bantuan ke Gaza ini memang masih banyak kendalanya. Tapi satu hal yang kita lakukan Indonesia, terutama bahwa pemerintah Kemlu juga bekerja sama dengan berbagai LSM, melakukan penggalangan untuk melakukan bantuan, mengirimkan bantuan ke Gaza, dan ini juga difasilitasi juga oleh KBRI kita di Kairo, dan waktu itu Bapak Wakil Menlu juga Pak Anies Mata ikut menyelenggarakan pertemuan dengan berbagai LSM untuk memberikan dukungan bersama ini bagi Palestina. Nah, memang kendala untuk penyaluran ini masih berada di lapangan. Tapi kalau kita lihat dalam konteks yang lebih besar, sebetulnya dukungan kita bagi Palestina ini lebih dari penyaluran bantuan yang ada di lapangan saja. Kita lihat di forum-forum internasional banyak sekali deklarasi yang kita suarakan, baik itu di KAA dan Indonesia juga menjadi tuan rumah International Conference on the Question of Jerusalem di Jakarta, kemudian KTT luar biasa OKI, dan juga partisipasi kita di berbagai forum, baik itu bilateral, regional, multilateral, intinya langkah-langkah diplomatik dan legal ditempuh oleh kita untuk memberikan dukungan yang diperlukan oleh Palestina dari berbagai arah untuk perjuangan mereka. Kita juga berusaha agar bisa menghidupkan kembali proses damai sebetulnya. Ini juga yang sangat diperlukan dengan berbagai negara-negara mitra. Sehingga kalau kita lihat selama ini, ya mungkin itu ya yang bisa. Baik, terima kasih Pak Nabil dari Kementerian Luar Negeri. Meskipun kami kemarin kaget sekali ada kegilaan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, mereka mengirim bantuan tapi dicampur narkoba, dikirimkan ke warga Gaza. Itu fakta, itu bukan hoax sama sekali. Itu fakta yang terjadi di lapangan. Kita boleh libatkan mahasiswa yang ada di sini, ingin bertanya ke siapa, silakan. Silakan Mas, bersuara lantang di catatan demokrasi. Namanya siapa? Izin bertanya, izin
memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Nur Fikri Alamsyah dari Universitas Budi Luhur. Izin bertanya ke Bapak Irfan Maulana. Bapak Irfan. Seberapa mungkinkah gencatan senjata ini terjadi secara permanen antara Hamas dan Israel? Mungkin sekian, terima kasih. Saya langsung jawab. Langsung dijawab. Selama yang berkuasa masih rezim sayap kanan Zionis Mesianik Netanyahu, gencatan senjata ini absurd menurut saya. Karena ada dua hal. Satu, masalah ideologi. Buat orang-orang Zionis Mesianik, Israel Raya itu adalah nubuatan akhir zaman, kebangkitan kembali kerajaan Israel kuno dengan menyambut kedatangan Mesayahnya mereka untuk dibangun lagi bait suci. Itu murni ideologi Zionis politik, bukan Yudaism religius ya. Karena orang-orang Zionis Yahudi religius, ortodok, mereka tidak begitu. Buat mereka keberadaan orang-orang Yahudi diaspora itu adalah kehendak Tuhan. Itu doktrinnya orang-orang Yudaism anti-Zionis. Itu ada di Inggris, ada di Amerika, di mana-mana. Mereka keras menolak Israel. Jadi kata mereka, kehendak Tuhan pula nanti bangsa Yahudi itu akan kembali dengan kedatangan Mesias. Dan hidup damai bersama bangsa-bangsa yang lain. Tapi doktrin Zionis, Mesianik Zionis, radikal, ekstremis, rasis, apartheid ini, nanti negara Israel itu akan menjadi negara supremasi. Yang akan berada di atas bangsa-bangsa lain, bangsa superior. Karena itu kan Israel disebut negara apartheid sekarang. Itu sebab kenapa Afrika Selatan yang pernah mengalami penderitaan berat mengalami apartheid, melihat penderitaan bangsa Palestina itu seperti melihat dirinya. Itu sikap South Africa, bukan Muslim loh, mereka bukan Arab, mayoritas orang Kristen loh, jangan lupa. Orang Anglikan, Desmond Tutu ininya kan tokohnya, itu orang Afrika Selatan paling keras menolak Israel. Kenapa? Karena pernah mengalami masa penindasan era apartheid, dan yang sekarang berlaku di Israel itu adalah apartheid. Kita juga lihat intelektual Yahudi anti-Zionis seperti Norman Finkelstein, Ilan Pape, Avi Slaim dan lain-lain. Dia mengatakan, Norman Finkelstein itu mengatakan, saya itu keluarga saya sebagian besar mati di kamp konsentrasi Nazi. Itu Norman Finkelstein, orang Yahudi intelektual Amerika. Dia katakan yang dilakukan Israel sekarang seperti yang dilakukan oleh Nazi dulu pada orang Yahudi. Nah sekarang Israel melakukan yang sama kepada orang Palestina. Seperti yang dilakukan oleh Nazi dulu. Keras itu. Itu sebabnya ini bukan persoalan agama tertentu. Karena kita lihat di orang Yahudi juga keras penolakan itu. Perilaku Zionis saat ini seperti Nazi tempo dulu. Selama Netanyahu dan rezim ini berkuasa. Itu. Yang kedua, kepentingan pribadi Netanyahu. Ini yang mengatakan Bill Clinton. Bill Clinton bilang Netanyahu menyeret eskalasi Amerika dalam perang dengan Iran itu karena untuk kepentingan dirinya. Biar dia tetap berkuasa, biar dia tidak diadili. Kita boleh bergeser dulu. Mbak Monik, gencatan senjata Hamas Israel versi Kang Ifar, absurd, angan-angan belaka. Israel dan pihak Palestina sudah pernah berjabat tangan dan mendapatkan Nobel Perdamaian pada tahun 1994. Waktu itu Yasser Arafat dengan Yitzhak Rabin dan Oke, kalau lupa di skip saja Mbak. Oke, saya skip ya. Si Rabin sampai dibunuh oleh orang yang tidak ingin ada perdamaian. Tetapi Israel mau berdamai. Yang membunuh orang Yahudi. Yang membunuh orang Yahudi, biar teroris bukan yang bunuh. Teroris karena dia di penjara. Itulah ketegasan hukum di Israel. Teroris masuk penjara, nggak ada yang dibelai-belai, nggak ada yang dielus-elus. Nah, Israel kasih tanah. Setelah berjabat tangan itu kasih tanah Yudea dan Samaria yang tadinya dikuasai oleh Yordania diberikan kepada otoritas Palestina. Sehingga sekarang peta tepi barat itu menjadi 3 bagian. A dan B untuk Palestina. Bukan ngasih tanah, mengembalikan tanah. Sejak kapan Pak dimiliki? Yudea dan Samaria itu sejak dahulu adalah wilayah Israel. Kita balik lagi kerajaan Israel. Gitu ya, kita belajar sejarahnya. Jadi begini, ini bukan soal agama, ini bukan soal sejarah. Jadi soal apa? Ini soal kebenaran. Kebenaran bisa disalahkan tahun ini, tetapi kebenaran pasti tidak akan terkalahkan. Israel punya kebenaran itu. Karena apa? Sejarah ada, di kitab sucinya ada.
Kalau saya tidak percaya dengan kerajaan Israel, artinya buat apa saya jadi orang Kristen? Saya buang aja Alkitab saya. Besok gereja pada kosong. Karena perjanjian lama dibuang. Perjanjian lama, Alkitab perjanjian lama itu kitab sucinya orang Yahudi. Nah, soal Sionisme. Sion adalah kata dari Yerusalem. Kata lain dari Yerusalem. Sionisme adalah gerakan politik untuk kembali ke Yerusalem. Orang-orang Yahudi diaspora. Tadi saya sudah ngomong 70 Masehi. Romawi menyebarkan orang Yahudi dibawa ke Roma dari Yerusalem. Itulah mereka yang ada di Eropa, ada di mana-mana itu kembali pulang, kembali ke Yerusalem. Tahun 1897. Indonesia kebangkitan nasional kita kapan? Kebangkitan nasional kita kapan? 1908. Nggak ada beda loh. 1897 kebangkitan nasionalisme orang Yahudi. Jadi Anda sampai detik ini masih menganggap Israel benar based on history-nya. Ini ada satu juga hoax. Hoax lagi, jangan hoax-hoax terus Mbak. Gini, ada satu hoax karena dikatakan membentuk Israel Raya. Tidak. Israel tidak ingin menjadikan Israel Raya. Karena apa? Buktinya Israel kasih tanah. Tadi saya katakan Yudea dan Samaria jadi area A dan B untuk Palestina. Mas Gaza, jadi area Mas Husin Gaza komentar boleh. David Ben Gurion, Perdana Menteri Israel yang pertama, pernah ditanya oleh wartawan dalam satu sesi wawancara. Ketika wartawan ini aneh melihat perbatasan Israel yang terus meluas, membesar, ekspansi. Ini mana ujungnya? Ditanya oleh wartawan. Apa jawaban David Ben Gurion? As far as our soldier can reach. Tanah Israel itu adalah sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Jadi kalau tentara mereka itu bisa menjangkau Yordan, Suria, Mesir, bahkan Saudi Arabia, ya, maka kita mau lebih percaya perkataan Perdana Menteri Israel atau Mbak Monik kira-kira ini? Jadi pakai mic boleh. Kontradiktif sekali. Buktinya aja Tadi sejarawan Israel pernah menjajah Yordania? Enggak loh. Dataran tinggi Golan punya siapa itu? Punya Suria. Kemudian Israel justru saya kasih tahu kenapa Israel sampai sekarang belum berani, belum bisa Yordania, ekspansi Irak, lebih luas. Suria, karena hari ini Israel ini terbentur satu batu yang sangat kokoh yang bernama Gaza. Itu adalah satu-satunya alasan kenapa Israel belum ekspansif keluar. Itulah kenapa Gaza lagi yang diserang. Tahun 2012 digempur, 2014 digempur. Jadi itulah kenapa alasan Israel menyerang Gaza. Maka dari itu ini, kalau kita mau bicara sejarah, saya selalu menggunakan data dan fakta nama-nama para sejarawan. Kenapa ada Israel di Palestina? Ini akar permasalahannya sebetulnya ya. Dan ini banyak kita keliru memahami bahwa ini adalah konflik antara dua negara, konflik politik, perbatasan. Bukan. Kalau kita masih memahami bahwa konflik Palestina Israel ini konflik perbatasan atau dua negara, selamanya kita akan gagal memahami output dan solusinya. Saya jelaskan menggunakan istilahnya Profesor Dr. Abdul Fattah Uwaisi, ini profesor di bidang hubungan internasional di Essex University. Dia mengatakan apa? Israel is not a state. Israel is Western strategic Western colonial project. Dia bilang Israel ini bukan sebuah negara. Israel ini adalah proyek penjajahan kolonial Barat. Itulah kenapa ketika Gaza melawan Israel, yang panik Amerika, Inggris, Prancis, Jerman. Kenapa? Karena bagi mereka, bagi Eropa, bagi Barat, Israel ini bukan hanya sebatas negara. Ini adalah benteng terakhir pertahanan mereka. Bu Susi. Dan satu lagi Bu, mohon maaf Bu ya. Ini sama dengan statement para petinggi Barat itu selalu konsisten loh. Contohnya, Jose Maria Aznar 2010, Perdana Menteri Spanyol, dia mengatakan secara terbuka, support Israel because if Israel goes down, we all go down. Dukung Israel. Karena kalau Israel ini kolaps, runtuh, maka kita Barat juga akan runtuh. Jadi ini bukan hanya antara dua negara, tapi ini perang peradaban. Oke, jadi kalau kita melihat proyek-proyek ini sebetulnya ada di dalam bidang hubungan internasional ya, nggak tahu ada mahasiswa hubungan internasional apa tidak. Mengenai cycle of power. Cycle of power itu ada negara naik, ada negara turun. Rising state dan declining state. Itu ada inflection point dari rising state dan declining state.
itu yang akan menyebabkan peperangan. Dan mereka mempertahankan agar semua dihitung secara structural realism. Artinya kalau ada negara yang naik, ya diabsorb, dijadikan anggota Security Council, misalnya Cina ditarik gitu ya, Taiwan didepak ya, cara-cara mereka lah. Kalau ada declining state seperti Amerika, cepat-cepat dilindungi. Wilayah-wilayah yang akan sensitif terhadap penurunan kekayaan mereka, yaitu oil ya. Oil dari dulu kan menjadi alasan kenapa Mossadegh diturunkan gitu ya di Iran. Karena denial policy itu terjadi untuk mencegah negara lain mengambil Iranian oil. Jadi sebetulnya kita harus melihat siapa di belakang ini. Kenapa ini terlalu penting? Karena minyak bumi, karena LPG. Ya, Qatar itu mempunyai LNG untuk 800 tahun. Jadi kalau misalnya mereka tidak dijaga persekutuannya dengan Amerika Serikat, mungkin akan menyebabkan agak kekurangan gitu ya. Baik, kita harus melihat secara komprehensif ya, Bu Susi. Pendeta Marcel, singkat saja boleh. As a conclusion juga boleh, singkat saja boleh. Oke, balik lagi ya, bahwa ketika bicara tentang apa yang disampaikan oleh Ibu Susi tadi ya, tentunya dari perspektif hubungan internasional, tapi kalau saya balik lagi kepada dari perspektif bangsa Israel ini sendiri, bahwa ini merupakan satu hal yang sekali lagi mereka sangat yakini dan berkaitan dengan iman dan sangat dipastikan. Tentunya sekali lagi saya tidak berdiri di sisi yang mana, tapi balik lagi saya bisa memahami bahwa mereka akan terus memperjuangkan ini dengan alasan apapun karena mereka melihat ini adalah sebuah janji Tuhan, apa yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, dan mereka akan memperjuangkan apapun dan berapapun harga yang harus dibayar. Oke, kita kembali sesaat lagi tetap di Catatan Demokrasi pemirsa. Dalam konteks genosida yang dialami oleh warga Gaza, jelas tidak ada posisi netral. Untuk semua orang, umat manusia, jelas yang harus kita junjung tinggi adalah sebuah kemanusiaan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir di Catatan Demokrasi. BHS, terima kasih sudah mendukung Catatan Demokrasi. Kita tutup malam hari ini. Budi Luhur, mana suaranya? Saya Andrew Mira Merkuri, selamat malam. Dipersembahkan oleh